Di pertemuan lalu telah kita bahas, ingat baik-baik ya, ingat sekali, bahwa hidup kita setidaknya akan dijalani sampai di 3 alam utama. Oh, pertama, dunia yang sekarang sedang kita alami. Masih ingat teman-teman? Dunia itu sifatnya, tempatnya disebut dengan ardun, pertemuan yang lalu. Ingat, ardun tempatnya, setiap yang dipijak. Di kita mijak ini ardun, kita mijak di pasar ardun, di kantor ardun. Walaupun kita sedang keluar jalan-jalan keluar dari bumi, misalnya, ya ada di bulan ataupun semacamnya yang lain, itu ketika dipijak dia ardun juga. Sifatnya disebut dengan dunia, dari kata dana, yadnu dunuwan wa dunyaan, sesuatu yang singkat cepat. Karena itu semua kehidupan di tempat yang sedang kita pijak ini sifatnya berlangsung cepat. Seringkali Anda merasakan, kayaknya baru kemarin kita ketemu di sini, iya, sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kita sekolah di TK itu ya, iya, sekarang sudah punya cucu 30. Ya, adik banyak menyebar. Selalu ada kayaknya baru kemarin, kayaknya baru kemarin kita kajian, sekarang ketemu lagi. Padahal kemarin malam, sekarang siang. Ya, selalu ada kayaknya. Itulah dunia. Sesuatu yang singkat, cepat, melesat. Ini alam pertama. Ardun tempatnya, sifatnya disebut dengan dunia. Nah, jangan sampai lalai dalam kehidupan ini, karena kita sedang menyiapkan visi untuk alam kedua dan selanjutnya. Selesai ini, kita akan berpindah. Pindahnya naik ke alam yang lebih tinggi, disebut dengan akhirat. Akhirat akhir dari setiap perjalanan. Ya, akhir sesuatu yang belakangan. Kalau pakai ta, itu sudah ada yang belakangan lagi. Gak ada lagi yang lain kecuali yang ini. Jadi kalau antum sudah sampai sini, gak akan ada perjalanan lagi. Sudah selesai. Gak akan pindah-pindah lagi. Antara dunia dengan akhirat ada alam pertengahan yang disebut dengan barzah, pemisah. Akhirat dengan dunia, tempatnya pisahannya disebut dengan barzah. Tempat sementaranya disebut dengan kuburun sifatnya kubur. Afala ya'lamu idza ma bu'thira fil kubur. Idza bu'thira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Kubur. Nah, sekarang awas ya, sekali lagi tolong jangan sampai luput bahwa kita itu akan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan dikira abadi, karena ini bukan abadi. Dia tidak punya sifat tak ini. Ini bukan alam terakhir, ini yang terakhir. Dan dia tidak menggunakan sifat tak. Artinya pasti orang yang hidup di sini pasti pindah ke sini dan akan mampir di sini. Sudah pasti. Kalau nggak percaya tunggu aja masanya. Ya, satu saat pasti. Mau atau tidak itu bukan pilihan, tapi Anda pasti pindah. Sekarang bagaimana caranya mempersiapkan dari sini punya bekal pindah ke sini, dari sini pun sebagai persiapan punya bekal yang positif pindah ke sini. Karena ada orang yang hidup di sini tapi tidak menyiapkan bekal untuk pindah ke sini. Ya. Nah, sekarang saya teringat dulu waktu cerita-cerita yang sampai bahkan menjadi tulisan waktu Profesor Dr. Eyang B.J. Habibie itu, beliau menulis buku Habibie dan Ainun, kan? Dan di akhirnya menceritakan bagaimana saat istri beliau yang tercinta kemudian wafat dan merasakan kehadirannya seakan-akan hidup, ya cuman beda dimensi, beda alam dan sebagainya. Itu ayatnya ada di Quran tuh. Kalau hidup kita dipakai dengan benar, seperti apa yang akan nanti kita bahas, nanti Allah memberikan kenikmatan lebih besar ketika di alam kubur. Terasa kenikmatannya luar biasa, lebih daripada alam dunia. Dan yang dikubur ini, kalau dia bisa lagi naik ke dunia, kalau dia bisa, dia akan memberikan kabar kepada yang hidup. Kalau bisa cepat sini, di sini lebih enak. Lebih enak di sini. Bagaimana amalannya? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, itu ada ayatnya di antaranya Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Ada lagi di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Nanti kita lihat turunan-turunannya. Nah, pertemuan terakhir kemarin kita membahas orang yang visi hidupnya itu panjang, kata Allah dalam Al-Quran, maka dia akan punya peta kegiatan hidupnya disiapkan untuk mencari bekal ketiga alam ini. Di dunianya dia bahagia, normal, seperti kita beraktivitas. Tapi saat wafat, aktivitasnya mengantarkan pada bekal alam kuburnya, plus jadi poin akhiratnya. Nah, cara berpikirnya yang seperti ini ada di Quran, surah ke-59 ayat 18. Sudah kita bahas kemarin. Ya, awas hati-hati, kalau Anda merasa beriman, maka semua orang beriman kata Al-Quran mesti punya visi seperti ini. Kalau ada yang tidak beriman, barangkali tidak kita pikirkan. Tapi kalau ada orang beriman, kemudian tidak punya visi seperti ini, maka ada sesuatu yang salah dalam pemetaan kehidupannya.
Awas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah merasa punya iman. Loh. Ayat ini untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. Ayo cepat tingkatkan takwamu kepada Allah. Kamu mesti khawatir. Di antara makna takwa ada kekhawatiran kalau tidak mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kamu pasti masih meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Lihat kalimatnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagian dari takwa itu, setiap diri kalian yang beriman mesti menyiapkan pemetaan kehidupan sampai ke God. God yang dimaksudkan kata para ulama tafsir sampai dengan alam akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bikinlah pola kegiatan saat antum hidup ini sampai kembali kepada Allah. Nah, pertemuan lalu kita telah berhenti di titik bagaimana cara menurunkan kegiatan sampai kembali kepada Allah di ujung akhiratnya. Ya. Kita turunkan dari sini. Kalau di akhirat tempat kita di mana insyaallah? Di mana? Surga. Alhamdulillah. Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Baik. Selain surga ada apa? Wah, kamu Masya Allah. Kenapa jawaban neraka lebih kencang dibandingkan surga? Awas, hati-hati tuh. Hati-hati ya. Di antara neraka dengan surga ada yang disebut dengan A'raf namanya. A'raf. Tempat yang tinggi terletak antara neraka dengan surga. Untuk menjadi tempat bagi orang yang belum cukup bekalnya ke surga dan tidak cukup juga bekalnya ke neraka. Di antara dua itu. Itu ada di surah ke-7 Al-A'raf dari ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-49. Itu kisahnya. Di amalan baiknya solehnya 50%, amal salahnya 50%. Dia mau ke surga belum cukup, ke neraka juga nggak layak. Disimpan kemudian di satu tempat namanya A'raf. Di saat masuk ke sini, dia melihat orang-orang di surga pengen cepat ke surga dan tak sanggup melirik ke arah neraka karena mendengar jeritan aja udah takut. Jangankan di neraka lah, antum malam-malam keluar dari sini atau siang-siang di belakang ada yang teriak, nengok nggak? Belum tentu nengok. Nah, orang ini nanti memohon kepada Allah saking takutnya. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, minta rahmat Allah. Dengan rahmat Allah diangkat dan dipindahkan dia ke surga. Setelah proses hisab selesai. Satu harinya 1000 tahun. Jadi. Nah, sekarang ini kita simpan aja. Kita fokus ke sini. Perhatikan cara memetakannya. Saya ringkas di pertemuan lalu. Jadi cara berpikir amalannya bukan dari sini. Caranya turunkan dulu orientasi surga kita di akhirat nanti. Dari sini nanti baru diturunkan dalam bentuk amalan. Ini yang kita keluarkan dalam aktivitas dunia kita. Ya. Masih ingat pertemuan lalu? Saya katakan secara umum gambaran surga di Quran kan ada 4 kelas. Dari 4 ini turun lagi kepada detailnya. Pertama kelas yang VIP itu yang bersama Rasulullah SAW dengan semua para nabi dan orang saleh. Saya langsung cepat saja. Quran surah ke-4 ayat 69. Yang kedua, surga di taman surga. Ya, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga yang tempatnya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang keempat hanya disebutkan surga aja dengan keindahan-keindahannya. Tapi nggak spesifik seperti yang ini. Ya, ada yang seluas langit dan bumi, ada yang di taman, ada dengan para nabi. Yang keempat cuma disebutkan dapat kabar gembira masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai keindahan. Bisa. Seperti Quran surah kedua ayat 25. Nah, ini 4 poinnya, 4 tipikal utama klasifikasi dari surga. Dari sini nanti akan diturunkan lagi. Ada yang namanya Aden, ada yang namanya Firdaus, ada yang namanya macam-macam. Nanti bahkan ada orang yang saat dia melakukan amalan, dia bisa mengunjungi semua tempat-tempat di surga. Hebatnya, dia gandeng semua keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, suami, istri, sampai dengan ke anak cucunya. Dia masuk dari pintu surga, dimulai dari surga Aden, dan masuk melalui semua pintu surga sampai ke tingkat yang paling tinggi. Ada orang itu. Dan saya bermohon Anda menjadi bagian darinya insya Allah, termasuk kita semua.